Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa baru, peserta didik baru SMA Negeri 2 Pare. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 2 Pare. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi Adiwiyata. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Eni Triwahyuni sebagai pengajar biologi di SMA Negeri 2 Pare. Adiwiyata, kita nanti akan membahas mengenai Adiwiyata, tentang apa itu Adiwiyata, tujuannya apa, kemudian fungsinya, manfaatnya, kemudian apa yang bisa dilakukan di Adiwiyata. Yang pertama mengenai artinya. Dari istilah, Adiwiyata adalah suatu istilah, jadi kumpulan dari dua kata, yaitu adi dan wiyata. Adiwiyata, adi bisa diartikan sebagai sesuatu yang besar, ideal, sempurna, baik. Wiyata, suatu wilayah, daerah, suatu tempat yang dipakai sebagai tempat belajar, menimba ilmu untuk memperoleh moral, pendidikan yang baik. Jadi Adiwiyata berkaitan dengan memperoleh pendidikan, memperoleh ilmu, memperoleh pengetahuan, di mana di sana kondisinya sempurna, ideal, dan yang penting adalah nyaman. Dan pada akhirnya nanti adalah Adiwiyata berkaitan dengan proses kenyamanan belajar di suatu tempat yang akan berkaitan dengan kenyamanan, yang berkaitan dengan lingkungan. Adiwiyata, mulai dari pengertian, Adiwiyata bermakna sebagai salah satu tempat yang baik dan ideal untuk memperoleh segala ilmu pengetahuan, norma, dan etika yang menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup untuk menuju cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya, latar belakang dibentuknya Adiwiyata. Dalam perjalanan yang panjang, Adiwiyata tidak berawal langsung istilah Adiwiyata, tapi Adiwiyata melalui berbagai macam perubahan nama, mulai dari pendidikan lingkungan hidup sampai akhirnya ada istilah Adiwiyata. Jadi Adiwiyata itu muncul pada akhir-akhir ini dan juga berkaitan dengan kerjasama antara Menteri Lingkungan Hidup dan juga Menteri Pendidikan, di mana lingkungan hidup akan diterapkan, dimasukkan ke dalam dunia pendidikan. Karena akhirnya nanti bahwa siswa, para peserta didik harus juga memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan berkaitan dengan lingkungan, di mana nantinya menjadi orang yang berhasil menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Latar belakangnya dibentuknya Adiwiyata yaitu yang pertama adalah pertambahan penduduk yang terus meningkat. Kemudian kerusakan lingkungan yang cenderung meningkat. Kemudian yang ketiga, upaya-upaya pemanfaatan sumber daya alam tanpa disertai upaya pelestarian lingkungan. Dalam hal ini, dengan kata lain, pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan sumber daya alam jauh melampaui daya dukungnya, sehingga akan menimbulkan permasalahan lingkungan, antara lain pencemaran, menumpuknya sampah, kelangkaan air bersih, kerusakan lahan, kerusakan hutan, longsor, banjir, kekeringan. Upaya peningkatan mutu pendidikan itu tidak hanya kepada kompetensi pendidik saja, tetapi kualitas kondisi sekolah sebagai media pembelajaran yang sehat, nyaman, itu akan sangat mempengaruhi
proses pembelajaran siswa, dan siswa bisa belajar dengan nyaman dan siswa bisa belajar dan meningkatkan kreativitasnya. Kemudian ada muncul istilah Green School. Green School sebenarnya merupakan program yang direncanakan, dikembangkan di tingkat internasional. Green School lebih bermakna pada pembentukan sikap anak didik dan warga sekolah terhadap lingkungan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Hal ini bisa diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, atau di lingkungan tempat tinggalnya. Kelak, bila mereka bekerja, diharapkan sikap tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan kerja, terutama di sekitarnya, dan didukung dengan program Adiwiyata. Jadilah pejabat yang peduli lingkungan, jangan hanya menjadi pejabat yang peduli terhadap kekayaan. Berikutnya, dasar pemikiran. Kehidupan manusia di dunia mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai wakil Tuhan di bumi yang menerima amanahnya untuk mengelola kekayaan alam yang ada. Dalam hal ini, Adiwiyata atau Green School ialah salah satu program pemerintah dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup. Jadi pengertiannya di sini ada dua pengertian. Yang pertama, pengertian menurut Peraturan Menteri Negara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata mengatakan bahwa sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, dan juga program Adiwiyata adalah program untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Fungsi Adiwiyata berfungsi agar seluruh pelajar ikut terlibat dalam segala aktivitas persekolahan demi menjaga lingkungan yang sehat, menuju lingkungan yang sehat, serta mampu menghindari dampak lingkungan yang negatif. Manfaatnya. Manfaat dari Adiwiyata. Dilakukannya Adiwiyata di sekolah atau sekolah Adiwiyata adalah mengubah perilaku warga sekolah dalam melakukan pelestarian lingkungan, meningkatkan penghematan dana melalui pengurangan sumber daya dan energi, menghindari risiko dampak lingkungan di wilayah sekolah, terutama dampak negatifnya, meningkatkan efisiensi kegiatan operasional di sekolah, menyediakan tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang terakhir, meningkatkan kondisi belajar mengajar yang nyaman dan kondusif bagi seluruh warga sekolah. Tujuan diadakannya Adiwiyata atau sekolah Adiwiyata adalah mewujudkan masyarakat sekolah yang peduli dan berbudaya dalam lingkungan. Berikutnya, menciptakan kondisi sekolah yang lebih baik untuk menjadi wadah pembelajaran. Yang ketiga, menyadarkan semua warga sekolah dan lingkungan masyarakat agar tercipta upaya pelestarian lingkungan hidup. Warga sekolah ikut bertanggung jawab mengupayakan penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan demi kepentingan generasi depan. Sekolah yang mengadakan Adiwiyata atau sekolah Adiwiyata, ada beberapa indikator untuk mengetahui keberhasilan apakah sekolah itu sudah berhasil sebagai sekolah Adiwiyata. Ada 4 kriteria yang bisa dipakai sebagai indikator. 1. Pengembangan kebijakan sekolah yang diperlukan untuk mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. 2. Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. 3. Pengembangan kegiatan berbasis partisipasi atau partisipatif. 4. Pengelolaan dan atau pengembangan sarana pendukung sekolah. Jadi untuk membentuk suatu sekolah Adiwiyata, maka
Itu semua dari faktor-faktor yang berkaitan dengan sekolah itu harus terlibat. Jadi 4 poin tadi. Berikutnya, dari 4 tadi jika diuraikan satu persatu, ada beberapa hal yang dilakukan. Untuk poin yang pertama adalah pengembangan kebijakan sekolah untuk mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, yaitu mengenai visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Jadi visi dan misi, bunyi visi dan misi sekolah harus melibatkan lingkungan, peduli dan budaya lingkungan. Yang kedua, kebijakan sekolah tentang pengembangan PLH, pendidikan lingkungan hidup. Yang ketiga, peningkatan pendidikan sumber daya manusia. Yang 4, penghematan sumber daya alam. Berikutnya, pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang terakhir, pengalokasian dana kegiatan untuk lingkungan hidup. Jadi sekolah juga harus ada alokasi dana. Itu yang berkaitan dengan indikator tadi yang pertama. Indikator yang kedua, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. Yang pertama adalah pengembangan model pembelajaran lintas mata pelajaran. Jadi setiap pelajaran harus melibatkan lingkungan. Jadi lingkungan harus dimasukkan ke dalam pembelajaran setiap mata pelajaran. Yang kedua, penggalian dan pengembangan materi atau persoalan lingkungan hidup yang ada di masyarakat sekitar. Yang ketiga, pengembangan metode belajar berbasis lingkungan dan budaya. Yang keempat, pengembangan kegiatan kurikulum untuk peningkatan pengembangan dan kesadaran siswa tentang lingkungan hidup. Yang terakhir, pendidikan lingkungan hidup bisa dilakukan dalam 2 cara, yaitu monolitik menjadi satu mapel khusus atau terintegrasi masuk ke dalam sub-sub materi di pelajaran yang lain. Jadi setiap pelajaran bisa memasukkan lingkungan, materi lingkungan ke dalam setiap mata pelajaran. Untuk indikator yang ketiga, pengembangan berbasis partisipatif. Menciptakan kegiatan ekstrakurikuler atau kurikuler di bidang lingkungan hidup berbasis partisipatif di sekolah. Yang kedua, mengikuti kegiatan aksi lingkungan yang dilakukan pihak luar. Kemudian membangun kegiatan kemitraan atau memprakarsai pengembangan pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Indikator yang keempat, pengelolaan dana atau pengembangan sarana pendukung sekolah. Ini berkaitan dengan sekolahnya sendiri. Pengembangan fungsi sarana pendukung sekolah yang ada untuk pendidikan lingkungan hidup. Berikutnya, peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup luar kawasan sekolah. Yang ketiga, penghematan sumber daya alam, listrik, air, dan ATK. Yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan makanan sehat. Dalam hal ini berkaitan dengan kantin. Yang terakhir, pengembangan sistem pengelolaan sampah. Nanti akan masing-masing diuraikan untuk bagaimana kita bisa melakukannya. Jadi siswa bisa melakukan salah satu hal tersebut dalam bentuk yang bisa dilakukan mulai dari hal yang kecil. Kemudian prinsip pelaksanaan. Prinsip pelaksanaan dari Adiwiyata adalah ada 3 prinsip, yaitu partisipatif, berkelanjutan, dan edukatif. Adiwiyata bisa dilakukan asalkan ada partisipasi dari semua pihak, semua warga sekolah. Komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan tanggung jawab dan peran masing-masing. Prinsip berkelanjutan, seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus-menerus secara komprehensif. Yang ketiga, prinsip edukatif, memberikan pembelajaran dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan yang bisa kita lakukan berkaitan dengan Adiwiyata di sekolah
yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang lebih besar, dan sampai mengajak lebih dari satu orang, mulai dari teman dekat, saudara, dan masyarakat sekitar. Dari beberapa yang saya sampaikan ini nanti bisa dipilih mana yang bisa dipilih, yang bisa dilakukan, yang paling mudah dilakukan dari diri sendiri. Kemudian diharapkan akan meningkat. Dalam hal kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase. Yang pertama adalah bisa dilakukan dengan kerja bakti peduli lingkungan. Jadi berkaitan dengan kebersihan sekolah, berkaitan dengan pertamanan, berkaitan dengan tanaman sekolah. Kita akan peduli dan kita lakukan secara kerja bakti bersama-sama. Yang kedua, membersihkan ruang kelas atau ruang guru atau ruang perpustakaan atau lab. Mungkin bisa toilet atau drainase, sistem saluran air, tempat cuci tangan, atau dengan event-event tertentu, lomba kebersihan kelas, di event disnatalis, di event kegiatan tengah semester dan sebagainya. Dan juga berkaitan dengan tata tertib. Jadi bisa dimasukkan ke bagian tata tertib. Yang ketiga, mengadakan suatu acara secara spontanitas, misalnya gerebek sampah, sapu jagat sampah di kawasan tertentu dengan membawa plastik, kemudian sebagai tempat sampah, kemudian berjalan bersama-sama memungut sampah dengan ikhlas. Yang berikutnya, jika ada tempat yang menggenang airnya, misalnya ada botol yang berisi air, kaleng-kaleng berisi air, kita peduli untuk memeriksanya dan melihatnya apakah ada jentik-jentik nyamuk, kemudian kita membersihkannya, membuangnya. Kegiatan yang kelima, gerakan spontan lagi, misalnya pungut sampah. Setiap kita berjalan di suatu tempat ada sampah, kita langsung pungut. Kita akan membuat suatu kebiasaan itu, lakukan apa yang kita bisa lakukan. Jadi mulai hal kecil adalah pungut sampah. Setiap kita melihat sampah, kita pungut, kita buang di tempatnya. Kegiatan yang bisa kita lakukan yang berikutnya berkaitan dengan pengelolaan sampah. Yang pertama, pemilahan sampah. Pemilahan sampah kita akan memilah, memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Mana yang bisa terurai oleh lingkungan, mana yang tidak, kita akan sendirikan. Mana yang bisa kita buat pupuk, mana yang bisa kita daur ulang sebagai tempat lagi yang lain, atau kita berikan ke pemulung sampah dan sebagainya. Yang berikutnya, pengomposan. Ada pengomposan cair dan pengomposan padat. Dari sampah yang ada, sampah organik, kita bisa buat sampah itu menjadi pupuk. Bisa pupuk cair atau pupuk padat. Contohnya dengan bantuan EM4, kita akan mengubah pupuk itu dari daun-daunan yang ada, kita ubah menjadi pupuk cair atau pupuk padat. Yang berikutnya, sampah bisa diubah, dimanfaatkan menjadi produk lain. Misalnya dari bekas-bekas korek, dari bekas kaleng bisa kita buat mainan, misalnya berupa robot atau bentuk-bentuk yang lain. Dari sampah, dari sesuatu yang tidak berguna, dari limbah, kita bisa membuatnya menjadi hiasan dinding. Pengelolaan sampah di bank sampah bisa dilakukan dengan menggunakan teknik komposter yang tadi, yang disebut dengan pembuatan pupuk kompos.
kemudian membuang sampah pada tempatnya, di tempatnya yang memang seharusnya. Tempat sampah itu ada dibedakan, dipilah, ada sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian berikutnya, mengajak orang lain untuk tidak menggunakan plastik sehingga tidak menambah jumlah sampah plastik di lingkungan. Yang berikutnya, di kelas mungkin bisa disediakan air isi ulang sehingga akan meminimalisir penggunaan botol-botol air mineral yang sekali pakai dan akan menambah jumlah sampah plastik di lingkungan. Dengan kita memiliki air isi ulang, maka kita akan meminimalisir penggunaan botol-botol bekas air mineral. Yang terakhir, meminimalisir sisa makanan. Kalau kita makan, habiskan. Minum, jangan disisakan. Itu yang berkaitan dengan sampah. Kegiatan yang bisa kita lakukan berikutnya adalah pemeliharaan tanaman, pembibitan, dan juga pemeliharaan hewan. Antara lain, pemanfaatan lahan kelas untuk penghijauan. Manfaatkan lahan yang ada, kita tanami dengan tanaman. Kalau tidak mungkin kita tanami dengan menggunakan pot-pot. Pot-pot bisa kita ambil dari bekas bungkus minyak misalnya, sabun misalnya, bisa kita ubah menjadi pot. Bekas air mineral kita buat pot. Yang berikutnya, pemeliharaan instalasi air. Program pembibitan tanaman, termasuk diantaranya adalah tanaman toga. Kita menanam tanaman-tanaman yang berkhasiat obat, misalnya kunyit, jahe, kencur, dan sebagainya. Kemudian penangkaran burung, budidaya tanaman hidroponik di sekolah, peduli lingkungan. Jika tanaman layu, segera menyiraminya. Yang terakhir, gerakan pencabutan paku di pohon, itu juga dalam rangka pemeliharaan tanaman. Jadi jangan sampai kita membuat tumbuhan itu terluka karena adanya paku. Kita akan ada gerakan pencabutan paku di pohon. Kegiatan berikutnya yang bisa kita lakukan kaitannya dengan konservasi air. Himbauan untuk hemat air. Ketika hujan, akan banyak air yang melimpah. Kita buat biopori. Kita akan banyak menyimpan air di tanah. Sehingga suatu ketika jika musim kemarau, simpanan air tanah itu akan melimpah. Kita buat resapan air atau biopori tadi. Prosedur penggunaan air. Pemanfaatan air hujan. Membuat sumur-sumur resapan. Membuat embung air atau semacam dam-dam air kecil. Mengubah, mengolah, memanfaatkan air limbah. Bisa limbah dari kantin, limbah dari kamar mandi, limbah dari air wudhu di masjid. Yang berikutnya, kegiatan yang bisa kita lakukan lagi yang berikutnya adalah konservasi energi. Yang bisa kita lakukan ketika kita keluar ruang, kita matikan lampu setelah selesai dipakai. Jangan biarkan kipas angin menyala ketika kita keluar ruang. Jangan biarkan lampu menyala ketika kita sudah keluar ruang. Mencabut plak, cop, menutup pintu saat AC nyala. Mengatur suhu AC sekitar suhu 24 sampai 26 derajat Celcius. Penggunaan lampu hemat energi, misalnya lampu LED, menggunakan solar cell, menggunakan biogas, berkaitan dengan pengolahan sampah juga untuk menghasilkan biogas. Lomba hemat energi, memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi, membuat suatu kegiatan itu di mana ada sehari tanpa kendaraan bermotor. Contohnya adalah Car Free Day.
Yang kegiatan yang berikutnya, kegiatan yang bisa dilakukan adalah karya inovasi. Kita bisa membuat biogas, solar cell, mikrohidro, memanfaatkan tumbuh-tumbuhan toga dalam rangka meningkatkan imun, membuat OV trap berkaitan dengan mencegah penyebaran nyamuk, antara nyamuk demam berdarah, penggunaan pewarna alami sebagai pewarna batik, inovasi alat peraga pembelajaran, pembuatan ekobrik dalam rangka mendaur ulang sampah-sampah plastik. Kita buat sebagai ekobrik dan kita susun menjadi suatu peralatan yang tertentu yang mungkin bisa lebih berguna. Pembuatan ekoenzim dengan memanfaatkan sampah, bukan berarti sampah yang sudah membusuk. Ekoenzim adalah suatu proses fermentasi dari kulit buah, sisa sayur yang bebas dari hewan, bebas larva, bebas ulat, dicampur dengan tetes tebu atau gula, tambah air, simpan 3 bulan, akan menjadi ekoenzim yang sangat banyak manfaatnya, bahkan bisa untuk pengobatan. Yang terakhir, turut menggagas program-program keren dengan landasan cinta lingkungan. Jadi yang bisa kita lakukan berkaitan dengan karya inovasi. Yang terakhir, kegiatan yang bisa kita lakukan, kampanye untuk masyarakat sekitar. Kita lakukan penghijauan, sedekah bibit. Kita membuat suatu persemaian, tumbuh-tumbuhan yang banyak melimpah di sekitar rumah kita. Kita buat pembibitan, kita sedekahkan, kita berikan kepada masyarakat untuk penghijauan, atau untuk penghijauan pinggir jalan, atau untuk ditanam di pekarangan rumah tetangga dan sebagainya. Bersih-bersih sampah dari selokan, kampanye konservasi air, kampanye konservasi energi. Dan yang terakhir adalah mengingatkan perbuatan yang tidak baik. Kita berani menegur orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik, mencegah melakukan sesuatu yang tidak baik, mengingatkan orang lain untuk tidak membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Saya kira itu untuk materi Adiyata yang bisa sampaikan, dan dari hal-hal yang sudah disampaikan bisa diambil yang bisa dilakukan dari diri sendiri, dari hal kecil sampai menjadi hal yang besar yang manfaatnya mulai dari manfaatnya yang kecil sampai manfaat yang lebih besar dari diri sendiri dan sampai mengajak lebih banyak orang, sehingga semua masyarakat di sekolah, warga sekolah, semua orang di sekolah Adiyata, semuanya peduli dan menjadi budaya untuk cinta lingkungan, pelestarian lingkungan, sehingga lingkungan akan tetap aman dan lestari. Saya kira itu, saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.